Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Regita Nabila Nasutri. Jadi saya akan mempraktekkan video Slims, yaitu pada menu inventarisasi atau stock of name atau stock tag pada Slims pembelian. Baiklah, pertama saya akan masuk ke Slimsnya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita dapat klik menu stock tag. Nah, penjelasannya, adanya aktivitas sirkulasi atau peminjaman dan pengembaraan koleksi dalam periode tertentu di perpustakaan dapat menyebabkan koleksi yang disimpan di rak perpustakaan tidak dapat ditemukan. Kembali di rak, keberadaan koleksi dapat saja hilang, terpinjam tanpa prosedur tata tertib peminjaman atau belum terdata pada sistem aplikasi. Nah, oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan aktivitas penghitungan ulang jumlah koleksi serta mencocokkan fisik koleksi dengan data yang dimiliki. Pada aplikasi ini, kegiatan tersebut dinamakan inventarisasi koleksi atau biasanya disebut stock tag. Nah, tujuan dari stock tag ini adalah yang pertama, membandingkan jumlah koleksi yang tercatat di database perpustakaan dengan jumlah koleksi yang ada secara fisik. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat kehilangan pada koleksi perpustakaan. Dan yang terakhir, menghasilkan data dan informasi koleksi yang sebenarnya dan mutakhir. Nah, lalu selanjutnya di sini ada prinsip umum stock of name pada Slims. Yang pertama adalah backup database Slims, yaitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua adalah koleksi tersedia. Koleksi tersedia ini dilakukan terhadap koleksi yang tersedia di perpustakaan, bukan terhadap koleksi yang dipinjam. Lalu yang ketiga, item atau eksemplar. Nah, pada item atau eksemplar ini dilakukan terhadap item eksemplar menurut nomor barcode. Lalu yang keempat, koleksi atau eksemplar tidak tersedia. Nah, di sini setelah proses inventarisasi koleksi tersedia, statusnya akan hilang dan akan kembali berstatus tersedia dengan memindai nomor eksemplar atau barcode. Lalu yang kelima, koleksi hilang sementara atau hilang selamanya. Nah, apabila koleksi tersebut tidak dipindai nomor barcode itemnya, maka statusnya akan dianggap hilang. Dan yang terakhir, 3 laporan. Pada kegiatan akhir stock tag, aplikasi Slim akan memberikan laporan koleksi tersedia, koleksi dipinjam, dan koleksi hilang. Petunjuk teknis stock of name dengan Slim, yaitu yang pertama ada perencanaan, dua pelaksanaan, dan ketiga adalah laporan. Nah, pertama ada perencanaan stock of name dengan Slim, yaitu di sini terdapat waktu, pelaksanaan, dan dana dan aktivitas. Step yang pertama itu adalah pilih menu stock tag. Nah, lalu yang kedua adalah klik menu install list. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membackup data karena di sini tulisannya tidak ada. Kita dapat mengklik backup now. Nah, jika sudah kita klik backup, kita klik start new backup. Nah, jika sudah kita kembali lagi ke menu install list. Nah, jika sudah kita dapat mengklik skip. Lalu kita langsung masuk ke bagian install list. Nah, di sini ada ruas stock tag name, yaitu isi sesuai dengan waktu proses inventarisasi. Misalnya di sini, kita dapat mengklik 20, 211. Nah, lalu untuk di bagian GMD-nya, isi ruas sesuai dengan koleksi yang akan diinventarisasi. Misalnya adalah AL. Nah, di sini dapat kita klik AL. Nah, lalu isi ruas collection tag sesuai dengan jenis koleksi, misalnya AL. Dan di sini saya akan mengklik text. Nah, lalu di sini lalu yang keempat, isi ruas location sesuai dengan penempatan koleksi tersebut. Nantinya sebagai contoh, Eskip Untan punya 3 ruang baca, yakni ruang baca kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Maka sesuaikan koleksi tersebut akan diletakkan di mana untuk memudahkan proses temu balik pemusaka. Nah, untuk mengatur lokasi bisa dilakukan dengan cara klik menu master file. Nah, lalu kita dapat klik menu location. Nah, jika sudah, di sini klik edit untuk mengubah lokasi yang sudah ada dengan lokasi perpustakaan tempat kita berada. Kita dapat mengklik edit. Jika lokasi lebih dari satu, maka klik add new location. Isi ruas location kode untuk menandakan bahwa koleksi ada di perpustakaan tersebut. Isi ruas location name untuk memberi nama perpustakaan yang dimaksud. Lalu kita klik save OK. Di sini sudah saya isi, yaitu adalah location kodenya IR3, lalu location name-nya adalah kampus Eskip.
Jika kita sudah mengisi lokasi yang kita inginkan di bagian masuk file tadi, maka kita dapat mengklik location, kita langsung klik kampus 3 FB. Nah, lalu di bagian save location, jika menginginkan lebih spesifik detail kampus tersebut, tempatkan, namun jika tidak juga dapat ditambahkan. Lalu yang bagian classification juga, jika menginginkan lebih spesifik detail kampus tersebut, ditempatkan, namun jika tidak juga nanti kita dapat klik install. Jadi kita sudah mengisi semua di bagian dari install software proses, langsung kita dapat klik OK. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke bagian current stock tag. Nah, kita klik current stock tag-nya. Nah, kita sudah masukkan item kodenya, maka kita dapat klik change status, lalu maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya adalah step 8 upload list atau unggah daftar. Kemudian upload list. Lalu kita dapat klik browse, lalu kita dapat mengisi tulis dokumen, lalu kita upload file. Nah, jika sudah kita dapat klik finish stock tag, lalu kita klik finish stock tag. Nah, jika sudah maka akan seperti ini, kita klik OK. Nah, maka hasil atau datanya akan seperti ini lagi. Kita sudah finish bagian stock tag, maka akan seperti ini, dan kita dapat mengklik satu di file HTML, maka di sini akan terdapat tabel laporan, di mana di sini ada bagian koleksi tersedia, koleksi dipinjam, dan koleksi yang hilang. Nah, di sini terdapat bagian koleksi tersedia. Nah, di sini ada bagian lost item list. Lalu di bawahnya ada bagian stock tag error log. Nah, mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.